Oke, baik lagi di Nofri's Room bareng gue Nofri. Yeay, hari ini tuh enak banget sih. Cuacananya cedum-cedum gitu ya, Mang ya. Bener. Gua nggak sendiri, men. Sekarang gue lagi sama Mamang, mau ngapain nih, Mang? Mau podcast? Oh, podcast. Iya, nanya-nanya. Oh, nanya-nanya. Jadi nih gue ngundang kayak yang episode 1 kemarin ya, Mang ya. Oh, saha tah saha. Si Debbie. Oh, Debbie lagi. Hai Neng Debbie. Halo Debbie. Halo. Oke, suaranya lembut banget, Mang. Iya, enak ya. Enak banget. Kayak Joanna. Oh, Cowena dibawa ke dia. Jangan beda program itu. Gini, sekarang kita kedatangan 2 tamu kita nih, Mang. Oke. Yang satu itu bisnis ya. Oh, bisnis. Dia tuh lebih kategori bisnis dia. Mm-mm. Yang kedua ini lebih jalan ke kegiatan sosial. Oh, Dia sosial. itu nih tamu kita ini dia itu udah ngebuat satu pergerakan gitu, Mang. Bikin perpustakaan di dalam kampung, Mang. Wah, keren sekali. Keren banget. Iya. Mantep. Jadi pengen belajar lagi aku. Oh iya dong, belajar tuh harus, Mang. Sekolah lagi. Oh, Mamang teh udah tua tuh, sadar atuh, Mang. Aduh. Langsung aja kita kenalan ya, Mang ya. Ayo sok mangga dikenalin. Kenalan dulu ini. Siapa namanya, Mas? Halo, Ii. Ii siapa? Nofri. Nama saya Wildan. Oh, Wildan. Gua lu aja. Gua lu aja ya. Iya, santai. Gua lu aja. Oke, biar oke. relax. Siap. Wildan ya. Gila. Salut nih gua sama Wildan. Gua udah lama banget pengen ngobrol sama Doi nih. Masalah Rumaksa ya. Iya. Dan apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Wah, baik. Debbie apa kabar ya? Ampun, aku lupa lagi. Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Udah makan? Udah. Oh, udah ya. Gua belum nih. Mamang juga belum. Wah, Mamang. Tapi belum makan nasi, baru itu doang. Oh, belum tadi ya. Pas di luar tadi ya. Apa namanya? Sekarang lagi sibuk apa, Wildan? Kalau gua pribadi sih nggak sibuk apa-apa ya, karena udah nganggur juga. Oh, nganggur. Iya, cuma kalau pergerakan buat rumaksanya ya banyak hal-hal yang bakal dilakuin ke depannya. Gitu. Wow. Banyak nih, Mang. Banyak yang bakal dilakuin nih. Waduh, mau ngapain aja tuh? Ntar penasaran banget sih, Mang. Iya dong. Ntar kita tanya Debbie dulu. Oke. Deb, lagi banyak job gini? Alhamdulillah, tapi lagi banyaknya itu kayak slot game kayak gitu. Oh, endorse itu ya. Kebanyakan gitu. Terus kalau aku juga ngambilnya kayak skincare kayak gitu juga. skincare, Ya ngambilnya kayak gitu aja sih. Oh, kalau misalnya job yang lain gitu, syuting apa foto gitu. Oh, foto juga ada juga yang ngajakin. Syuting juga ada. Jadi kita bagi-bagi waktu aja. Tapi sekarang tuh lagi rame itu kayak main slot. Oh, itu Iya. ya. Jadi aku ngambilin yang dari situ soalnya lumayan juga kan. Iya, dia pada nggak ada ya. Iya. Gitu sih. Oke, Wildan lagi nih. Apa nih? Apa namanya? Gimana terbentuknya si Rumaksa, gue pengen tahu nih. Oke, misalnya ini gue ceritain dari awal nih ya. Dari awal aja nggak apa-apa. Awalnya tuh gue ngobrol sama teman-teman gue bertiga. Namanya Yupi Natalia sama Ricky Ardiansyah. Kalau biasanya dipanggil Odong tuh. Oh dong, oke. Di kedai kopi biasa. Oh, kedai Anak-anak muda kan nongkrongnya di kedai kopi. Iya. Nggak ngopi nggak gaul. Nah, gue ngelakuin pergerakan itu awalnya atas dasar keresahan ya, karena gue ngelihat anak-anak muda di kota Bogor khususnya kalau misalnya di kedai kopi tuh cuma ngobrolin tentang percintaan, ngobrolin tentang game, ngobrolin tentang kerjaan. Bahkan ngobrolin tentang temen sendiri, ya Wow. iya kan? Gibah ya. Iya, benar banget tuh. Ya itu sering gue denger tuh. Nah, gue tuh pengen ngerubah pikiran-pikiran yang kayak gitu atau kultur anak-anak kota Bogor yang ngomongin yang kayak gitu. Nah, gue pengen ngomongin tentang gagasan. Kita diskusi gitu di kedai-kedai kopi. Nah, gue pengen ngelakuin sesuatu di masa pandemi 2020 awal. 2020. Gimana caranya kita mau berbuat buat sesama, seenggaknya di lingkungan sekitar dulu. Nggak usah jauh-jauh kita mau ngelakuin A B C D, nggak usah. Kita ngelakuin buat di lingkungan dulu deh.
Nah kita diskusi bertiga, apa yang kita mau lakuin, apa yang mau kita gerakin gitu. Kalau ditanya kita punya uang nggak? Enggak. Iya nggak punya uang. Tanpa uang? Iya nggak punya uang dong. Anak-anak muda sekarang kan banyaknya nganggur kan, iya nggak? Banyaknya masih minta ke orang tua kan. Iya benar-benar. Tapi kita pengen ngelakuin sesuatu. Gimana caranya? Kita ngobrol bertiga sama Yupi sama Odong. Odong terlintas bilang kita bikin perpustakaan. Perpustakaan apa nih? Ya udah perpustakaan kampung. Keresahannya apa gitu? Kita buat bikin perpustakaan tapi nggak tahu dasar apa yang mau kita buat gitu. Ya Odong bilang kalau literasi di Kota Bogor nih ya bener-bener nol lah, mungkin 0,1 gitu. Jarang gitu anak-anak muda yang baca buku, apalagi anak-anak kecil. Ya jangankan anak-anak kecil, kita sendiri aja jarang banget baca buku ya kan. Jarang. Ya udahlah, atas dasar keresahan itu kita gerak, kita bikin perpustakaan. Tapi kita nggak mau sekadar bikin perpustakaan. Bikinnya apa tuh? Ya kita bukan hanya sekadar perpustakaan, kita bikin perpustakaan tapi menyediakan alat-alat bermain anak-anak anak kecil. Oh bermain. Iya. Oh berarti sistemnya tuh play and learn ya? Iya, play and learn. Belajar dan bermain. Betul. Nah apa aja yang mau disediain mainan anaknya? Ya kayak congklak. Oh, iya. Anak-anak zaman sekarang ada nggak yang main congklak? Nggak ada kan? Jarang. Iya jarang banget. Udah digital sekarang tuh. Betul. Nah atas dasar itu ya karena digital juga, karena kita resah juga kan ngelihat anak-anak kecil sekarang main game. Gue nggak masalahin orang main game ya, tapi gue mempermasalahkan anak kecil ini main game sampai larut malam. Dan itu kan nggak ada apa ya, maksudnya ada lah positifnya, cuma negatifnya banyak. Apalagi gue lihat sekarang anak-anak kecil sekarang kan kalau beli kuota nggak segiga 2 giga. Wow. Iya gak? Benar. Uangnya dari mana? Orang tua dong. Juga. Kalau orang tuanya punya. Nah itu. Kalau nggak punya, ya kan nangis-nangis kan kasihan gitu. Ya kita ngelarang orang main game, tapi kita harus punya pilihannya gitu ya. Kita buat alat-alat game zaman dulu kayak congklak, mungkin catur, monopoli. Main engkle gitu. Main engkle nggak Debbie? Debbie main engkle nggak? Tahu yang kayak sonda itu bukan sih? Sonda tuh apa? Sama kayak engkle juga, kita tuh kayak buatnya tuh kayak kotak-kotak. Iya, kan? kotak-kotak. Iya. Gitu. Kalau di rumah aku Loncat-loncat. itu mainnya sonda namanya. Oh, sonda. Oh dulu. Oh beda nama, cuma satu permainan ya. Iya, Main tapi karet pernah gak main pernah. karet? Dia main karet. Ya, anak-anak kecil di lingkungan kami gitu, di kita ya diajarin main-main zaman dulu lah. Jadi mereka itu tuh jadi buat mereka tertarik kan. Betul. Jadi mengikat kayak keluarga gitu ya. Iya. Wah itu berat banget tuh. Intinya mah ulah poho karena kaulinan Sunda. Budaya. Betul. Udah mamang lagi osok mencongklak. Main juga ya. Main juga si Mamang, main congklak juga, main egrang si Mamang. Oh main egrang juga dia. Bikin sendiri coba si Yang Mamang. dari kayu itu ya. Iya. Sasarungan, nih lagi sasarungan gak pakai baju, dikira ngapain gitu, ngetruk gitu. Mang kernaun, nyeun egrang sendiri si Mamang ini. Pakai bambu. Pakai bambu tuh bikinnya tuh. Ada juga tuh yang bebeletokan tau gak pakai Oh, bambu juga. Nah bagus tuh kita belum ada tuh deh Tapi kalau kayak gitu juga buat kalau misalkan takutnya kan suka ada adu-aduan gitu, nanti yang ada kena mata, kena apa juga kan. Paling bahaya emang kena mata. Berarti kudu diawasi. Iya mungkin ntar kedepannya bakal ada bebeletokan ya. Ntar Debbie yang di ini di Debbie yang sana. buat. Iya, Debbie yang buat. Bener. Ya setelah itu kita buat mainan anak-anak kecil kan. Nah di masa PPKM level 3 level 4 ya di Masih Kota level Bogor. 4 ya waktu Level 4 Kota Bogor. Nah kita bingung gitu. Ini perpustakaan nggak ada yang baca, tapi anak-anak kecil masih ada, masih di rumah dan nggak sekolah gitu. Apa gitu yang harus kita lakuin? Ya dibuatlah pola belajar mengajar. Oh gitu. Nah pola belajar mengajar ini apa gitu yang harus diajarin, sedangkan SDM di kita di rumah aksanya yang nggak ada yang mumpuni lah. Rata-rata lulusan SMA kita. Oh gitu. Iya jarang banget yang kuliah gitu atau yang udah lulus kuliah nggak ada. Kalau misalnya anak yang kuliah mungkin ada, cuman yang lulus tuh nggak ada. Nah SDM-nya kurang, kita ngobrol sama ibu-ibunya.
ada nih satu cerita nih, ibu-ibu datang. Oh, ibu-ibu nih seru Iya. nih Mang. Wah, Ibu-ibu Mang. Ibu-ibu datang gini, ini apaan gitu. Oh ini perpustakaan Bu, perpustakaan ini gunanya buat belajar anak-anak kecil. Bukan cuma anak-anak kecil, seenggaknya anak-anak muda, ibu-ibunya boleh nih kumpul-kumpul di sini. Iya, benar-benar. Ya seenggaknya sambil ngerumpi sambil baca buku, ya kan? Ya kan? Itu kan seru kan. Mari arisan juga nggak apa-apa Betul. gitu ya. Nah setelah itu dia resah gitu karena di masa pandemi udah hampir 2 tahun ya nggak ada sekolah ya, nggak ada pola belajar mengajar. Nggak ada. Nah anaknya di kelas 2 apa kelas 3 gitu dia nggak bisa baca gitu. Kelas 2. Kelas 2 apa kelas 3 gitu di SD, gua sebut gak nih SD-nya. jangan. Ya dia nggak bisa baca, udah 2 tahun gitu nggak sekolah. Nah ini yang salah siapa gitu? Masa kita selalu mau nyalain pemerintah? Kayaknya pemerintah udah banyak ngelakuin hal baik gitu. Bener. Kayaknya ya. Kayaknya. Kayaknya. Oh, kayak aja ya. Tahu tuh di belakang. Ada ada tukang bakso di depan. Mang, pantau jangan. Mang, pantau. Jangan, ya kita jangan selalu nyalain pemerintah, tapi kita juga harus sadar sama diri sendiri di lingkungan kita. Seenggaknya kita nih yang harus ambil alih itu. Ya kita bikinlah kalau ininya apa ya? Baca tulis tulis ngitung ya. Ya udah kita ngajarin sebisa kita baca tulis ngitung, belajarnya dari Senin sampai Minggu, liburnya hari Selasa. Kenapa liburnya hari Selasa? Karena ya itu anak-anak rumaksanya milih harinya. Oh. Mau Senin siapa, Selasa siapa, Rabu siapa. Ternyata Selasa nggak ada yang milih. Nggak ada yang Jadi milih. Selasa tuh liburnya. Ya belajar. Setelah itu banyak gitu anak-anak di lingkungan kita yang baru bisa baca, baru bisa ngitung. Antusiasnya luar biasa. Keren banget emang ya, gila. Lu baru bikin satu pergerakan gitu aja antusiasnya udah keren banget ya. Dan itu berlangsung sampai sekarang gak sih? Oh sampai sekarang. Gini nih, keterbatasan anak-anak muda kalau ngelakuin sesuatu yang keren, kan menurut lu ini keren kan? Iya. Pasti suka semangatnya hilang. Setelah bergerak, udah dapat atensi dari yang lain gitu, udah dapat tepuk tangan, dapat apresiasi, terus semangatnya hilang. Nah kita gimana ngejaga semangat itu? Setiap sebulan sekali kita bikin event. Oh, Eventnya apa? Iya, untuk apa? Sebenarnya bukan hanya untuk anak-anak, tapi untuk diri kita sendiri nih. Untuk para itunya apa namanya? Penggeraknya lah. Penggeraknya. Iya. Kenapa gitu harus kita bikin event agar setiap sebulan sekali kita punya tanggung jawab. Ini tuh perpustakaan ini harus tetap ada, harus tetap bertahan gitu. Event apa aja yang kita udah lakuin kayak menanam. Kita bikin acara terus bagi-bagi kopi gratis. Oh iya benar. Iya ya kita bagi-bagi kopi gratis kayak bin kopi gitu kan. Anak-anak zaman sekarang kan ngopinya gitu ya. Yoi. Latte art ya Dep. di grill sendiri. Iya benar. Ya kita sambil ngasih tahu kalau bin ini dapat dari mana, di roasting sama siapa, di roasting ke suhu berapa ya, gitulah. Sok-sok tahu aja kita. Jangan kayak si Mamang mah beansnya yang diseduh sama dia. Mamang mah tuh biasa ngopi naon kafe latte. Mamang mah biasa kopi liong. Oh, kopi liong Mamang mah. Emang the best kopi liong mah. The best emang ya. Terus gimana tuh? Ya acara kita pernah ngadain acara tanggal 4 dan kita ngundang semua. Enggak semua sih. Apa nih? Tanggal 4 September. Oh, September kemarin. Iya. Tanggal 4 itu kita undang semua, enggak semua sih, maksudnya beberapa komunitas-komunitas di Kota Bogor, khususnya orang-orang bergerak di bidang literasi ya. Ya kita undang kayak Lapak Baca Bogor, Lekas Pinjam. Iya. Apa nih terus Kang Etnik. Kang banyak Etnik. banyak. Kenal Katanya kenal Kang Etnik. Katanya itu ya apa ada kopi juga di situ ya? Oh iya ada drill kopi, emang boleh ya? Gak apa-apa. Ntar gue ngomong sama ownernya. Halo Om Riko. Halo Riko. Om Riko nih yang punya. Kita dikasih kopi bener-bener gratis sama Om Riko. Iya dikasih pinjam alatnya semua karena kan kita nggak punya apa-apa. Iya, berarti itu bentuk support banget gitu ya. Iya parah. Kita nih pasti abang nih nanya gini deh. Ini uangnya dapat dari mana? Itu yang pengen gue tanya. Ini gimana caranya ngelakuin sesuatu tapi orang-orangnya pada nganggur? Ada beberapa yang kerja. Dapatnya dari mana gitu? Ya kita
ngejual boci. Kayak open PO gitu, open PO ya, open PO. Bikin karya sendiri, bikin apa namanya, makanan sendiri. Iya, kayak boci, makaroni, terus kita ngejual beans kopi. Kayak biar gimana semua itu biar putar. Iya, Putar betul, ya, iya, guys. betul. Tapi kan Kita dapat untung tapi muter. ih gila ini Debbie. Berarti sosial ada bisnisnya juga gitu. ya. Ada di dalamnya belakang ya? itu open PO gitu, dari semuanya ngelakuin. Bisa jadi kayak gitu, awalnya itu open PO. Iya, open PO bukan open BO nih. Iya. Open BO. Emang open BO apaan? Open BOT bird only, jadi burung. pengiriman burung gitu, jadi langsung cepat gitu kan. Iya, open PO, tapi modal awal ya tetap anak-anak mudanya patungan. Oh, iya, Kayak 50.000 pertama lah atau 20.000 pertama. Pokoknya bukan ceban pertama nih. wah itu Apa kayak tujuan pertama? enggak, kita rubah jadi 50.000 pertama, kekumpul hanya 200.000 ya, modal itulah yang kita gunain buat open PO itu. Oh, Boci 200.000, dari 200.000 ningkat ke Nah, karena gua enggak apa ya, maksudnya nggak konsisten apa gimana? bukan, maksudnya nggak ngerti di bidang bisnis ya, Oh, jadi gitu. nggak tahu tuh gua dapat untung berapa, ini berapa. Nggak ada hitung-hitungan. Nggak ada hitung-hitungan, pokoknya uang lebih kita beliin sesuatu, Oh gitu ya. Karena kan modalnya cukup gede juga buat bikin acara-acara itu kan. Iyalah, jelas. Yang gue lihat nih, yang gue lihat di Instagramnya Rumaksa kemarin gitu ya, yang kata lu tanggal 4 itu ya acaranya hype sih menurut gue, gila. Ada itu loh, ada satu podcaster di situ. Widih. Mang, ada satu podcaster, ini terkenal banget podcaster. Bodoh amat. Ya tapi kita ngedidik anak-anak, anjing kayak yang udah terdidik aja gue. Iya. Ya ngasih tahu ke anak-anak kalau kita tuh jangan gampang puas. Ya udah ngelakuin sesuatu udah aja puas, udah dapat apresiasi udah aja puas. Ya kita harus tetap lanjut gitu. Nah pergerakan ke depan nih sebulan ke depan event tuh kita mau ngajarin anak-anak baca puisi. Oh ya, sekalian gue pengen nanya nih, event kedepannya Rumaksa nih bakal ada apa nih? Nah ke depan Spoiler dong. Oh iya, ke depan ya itu ngajarin anak-anak baca puisi. Ntar kita bikin pentas seni, cerita pendek, terus kayak Drama musikal gitu. drama musikal. Oh mungkin berat ya, gue nggak bisa ngajarin drama biasa ada aja. gurunya. Iya, Debbie mau ngajarin. Debbie jadi bintang tamunya nih. Oke, bintang tamu. Iya. Soalnya banyak yang punya Instagram anak-anak kecilnya. Ntar biar follow Debbie. Iya. Mama nggak eleh boga Instagram mama. Wah. Mamangmu masih main Friendster. Tuh kan Debbie nggak tahu Friendster apa. Friendster apa sama Debbie nggak tahu. Kita seumuran. Nggak tahu. Sialan, gue berasa paling tua di sini. Kita Kampret. seumuran. Plaster teh kos Facebook baheula Tak, gitu. terus Facebook, Mamang. Ya udah ngomong aja FB gitu ya. Iya. Beda namanya. Sebelumnya Oh, sebelumnya. tahun 2007 Aduh, saya belum Masih ada berarti sekarang. udah nggak ada, Friendster udah nggak ada. bangkrut. Berarti Ya. gantinya ke FB ya? FB, iya Facebook. Pernah main Friendster? Gue nggak tahu. Friendster apa sih? DP-nya tadi Jangan so nanya, muda kenapa? lu. Asli belum pernah. Ah, mamang berasa kolot. Ah, aku malas. Emang Mamang mah sudah tua tuh. Emang, Gimana tuh? Mamang canggih. Emang canggih dia tuh dulu. oh, atuh. Sekarang aja dia jadi kudet. Semenjak tinggal di lembur. Bahala tinggalnya di kota, mamang mah. Tuh. Mantap. Terus ya Teh Debbie dicicingkeun wae tadi Iya, tanya. iya parah. Ini nih. lagi seru soalnya. Kalau Oke. seru panjangin dulu aja. Iya. Oh iya, ini pertanyaan juga buat Debbie. Pernah nggak sih Deb kepikiran buat, ini kan selama ini bisnis ya, maksudnya ada job endorse, foto gitu kan. Pernah nggak kepikiran buat ngelakuin hal sosial gitu? Sosial kayak gimana nih maksudnya? Ya sosial misalnya kayak nanti kalau udah gede, udah apa namanya, udah apa ya, udah besar lah gitu, udah banyak duit apa segala macem, bikin entah Kayak itu kafe kayak gitu. yayasan Oh, gitu yayasan. kan, yang berbau sosial lah gitu. Sebelumnya Dewi tuh ada niat buat mau ngebangun masjid beli tanah ke orang tua. Widih. Nih, Masya tapi Allah. Keren parah. tadi bukannya Dewi so atau gimana ya, Iya, tapi tahu. emang niat semoga kan tercapai Amin, semuanya. amin. Nah kalau misalnya masjid itu kan kita kan ngalir terus kan, Bener. jadi berputar juga kalau kata kita. Terus Debbie ngomong
kemarin minggu-minggu kemarin juga ngomong ke bapak, "Pak, beli tanah itu berapa, bisa nyicil gak?" Kata bapak, "Bisa tuh, di teman bapak nyicil." Selagi main IG doang mah, kalau misalnya ada rezeki ya ngumpulin aja buat beli tanah, karena tanah tuh makin kesini kan makin mahal ya dijual. Jadi tuh kita nyicil dari sekarang gitu, nanti kalau udah besar ya udah alhamdulillah bisa kebangun masjid. Amin ya. Amin. Wih, keren banget. Tapi sama keluarga juga pengen bangun kafe juga, jadi kayak PT-PT gitu buat ngebangun kafe, kita kumpulin kayak gitu. Berarti emang ada niatan buat tapi di kegiatan pinggir sosial. jalan gitu loh, jadinya tuh. Apanya nih, masjidnya apa kafenya? Aku pengen buatnya tuh free tapi di pinggir jalan buatnya, jadi seakan-akan orang yang jalan itu biar inget juga, jadi kita berhenti dulu, kita belok Bener. gitu. Berarti kayak di rest area. Karena kan kalau gitu di ya. daerah-daerah itu kan pasti ada, kayak misalnya daerah ini setiap tempat tuh pasti ada. Kalau di jalan tuh jarang kan. betul. Jadi musola lah yang kecil dulu aja, jangan kayak gitu. Iya bener-bener. Gue boleh nanya gak sama Debbie? Boleh. Gila, keren Tanya banget. Debbie umurnya berapa? Aku 18. 18 tahun, anak muda di Kota Bogor tuh mau bikin masjid. Niat, walaupun Ya baru Allah, niat amin, tapi keren doain. banget anjir. Keren ya. Gila Kan gila. Debbie mikirnya juga muter buat apa ya, kalau kafe juga pastilah maksudnya sama keluarga juga. Kalau misalnya dari uang Debbie niatnya pengen buat itu gitu. Keren. Keren. Mang, gimana nih pendapat Mamang? Mamangnya jadi hayang beli tanah ya. Iya. Buat apa, Bang? 2 kali hiji. Buat persinggahan terakhir itu, Mamang. Iya, kita ke pasti nanti itu. Bagus ini Debbie nih. Jadi Mamang nanti kalau pengen sholat bisa Ya, ke masjidnya Debbie gitu ya. Ketemu Debbie-nya enggak nih? Doain. Debbie ketua DKM dong. Nama masjidnya Debbie Mutakin. Debbie Mutakin. Ini boleh nguyup kopi ya? Silahkan. Ini kopi liung. Kopinya diminum Debbie, kopinya. Ya aku ada kopi. Iya. Masih. Ada di goodie bag tuh. Oh, ada di goodie bag. Iya, coba asisten mana nih? Asisten, woi. Asisten, coba ambil ya. Oke. Memang paling enak Ketuanya ya. nih. Di Nopris rumah datang dapat goodie bag. Iya lah, gila. Dicari tuh si Mamang mah. Dua-duanya, Mas. Goodie bag-nya kesiniin aja ya, enggak apa-apa. Nah, Mamang pengen nanya enggak sih sama Debbie atau enggak Wildan nih? Iya nih. oh iya Mamang bengong mulu ya. Pengen ditanya nih sama Mamang. Oh ini. Coba, Mamang. Suaranya lucu kan ya? Iya, Mamang. Jadi Mamang pengen nanya sama Debbie. Nanya apa? Debbie udah punya pacar belum? Si Mamang mah Iya nanya itu udah tua deh. Mamang teh udah Mama mau tua. sama Debbie. Aduh mau. Jadi yang kedua ya, apa yang ketiga? Mamang teh udah tua, Mamang. Ya Allah. Jangan mau Dep, dia ngincar masjidmu. Belum kan, baru niat. Semoga. Iya. Mang punya pertanyaan ke buat Wildan ini? Pertanyaan buat Debbie dan Wildan ya. Wildan ini mau terus aktif di kegiatan sosial atau suatu saat bakalan Bisnis. ke bisnis gitu atau bakal meninggalkan ini dunia sosial. Begitupun dengan Debbie gitulah. Kalau misalkan nanti dunia sosial sudah tidak seperti sekarang nih medsos, apakah akan menjadi seorang yang ke seperti kegiatan Wildan sosial. gitu. Ya dari siapa dulu atau Ya dijawab? siapa nih? Dari Debbie, dari Debbie. Ladies first ya. Dari aku dulu ya. Oke. Kalau dari aku itu kan, kalau sosial media kan gak terus bertahap seperti itu. Jadi kita tuh ada tahapannya. Apalagi nanti kalau aku besar tuh nggak selamanya aku tuh kayak gini gitu Iya, kan. iya, Aku tuh bener. harus ada buka usaha kayak gitu kan. Terus pasti kalau sosial media itu pasti aku tetap. Kalau masih tua aku pasti tetap masih aku lanjutin terus. Tapi nggak selamanya sosial media itu pasti ada kan. Iya benar. Aku juga terus, tapi aku harus buka usaha juga di luar kayak gitu. Biar bisa muter aja, sama balik lagi kayak podcast aku yang pertama jawabannya itu Iya ya. benar. Kayak gitu. Ini berarti ngikutin perkembangan dunia sosial media juga Iya, berarti ya? benar. Misalnya kalau lagi tren YouTube ya, Debbie ke YouTube apa Iya, iya bisa juga ada yang lagi collab kayak gitu. Nanti aku diajak ke YouTube juga. Jadi gitu aja, semuanya yang ngajak aku ya udah ayo kayak gitu kan, biar makin naik juga kan, kita Iya, semangat gitu selagi masih muda. Bener, produser kita kayaknya nih mau bikin channel YouTube ya Mang ya? Iya, yang kemarin juga katanya pengen buat film ya kita. Kita buat film yuk, film apa yuk. Kang Bara tolong produser ya ini. Yuk, buat film yuk. Coba, kayaknya harus Debbie yang minta ke Kang Bara. Iya, ya. Coba. Bang Bara. Iya. Buat film yuk. Film apa tuh?
Film apa tuh? Ada. Wildan ini gimana jawabannya? Cengir. Iya, kalau gue sih ya bakal tetap ngelakuin ini, cuma kadarnya aja yang beda. Kalau sekarang kan lagi bagus-bagus ya, mungkin lagi semangat-semangatnya. Bener. Ya ke depan, nah ini nih yang jadi masalah, orang-orang pergerakan tuh nggak punya regenerasi di bawah yang bakal ngelanjut itu. Oh. Nah kalau gue kepikiran ke situ. Kalau misalnya gue udah nikah, nah siapa ini yang mau ngelanjut? Makanya dari sekarang tuh gue selalu narik-narikin anak-anak muda. Iya, anak SMP, SMA atau yang baru lulus. Nah orang-orang inilah yang bakal nerusin. Dan ada beberapa orang-orang yang udah ada lah di depan gue nih. Wah ini nih jadi penerusnya nih. Siapa Debbie? Wes deh. Kan depan lu. Enggak. Udah diajarin biar jadi penerus dia nggak apa-apa, boleh. Debbie jadi istrinya aja. Gelut yang mamang, gelut yang mamang. Kalau Jung Mamang ta. Ya udah barengan. Ya itu karena gue ngelihat anak-anak muda zaman sekarang kan, zaman gue dulu, iya. di doktrinnya kita apa nih? Wih, lu tuh kalau misalnya ribut, lu bakal terkenal. Oh, Kalau misalnya lu tawuran, wih, lu bakal dipandang sama orang. Iya bener, kan? kayak so jago gitu kayak Betul. kemarin malam tuh aku. Iya, nah ada kejadian tuh. Kejadian cerita. nanti dulu. Setelah itu apalagi tuh narkoba. Orang kalau narkoba itu udah keren banget gitu. Anak-anak muda zaman gua tuh didoktrinnya kayak gitu. Jadi sampai sekarang anak-anak yang tawuran tuh masih ngelanjut. Oh. Nah, kalau gua di daerah lingkungan kami nih Rumaksa, ya gue sering diskusi gitu sama anak-anak kalau tawuran tuh nggak bikin kita keren gitu. Betul. Ya bikin kita keren cuma 3 tahun aja. Iya, Kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMA. Udah. Sisanya ya tergantung kerja lu gitu, tergantung duit lu dihargain atau enggak ya tergantung Iyalah, itu. bener. Nah. Apalagi cowok. Betul, apalagi cowok ya yang dilihat kan kerjaannya. Bener. Paling kalau misalnya lu ketemu temen lu baru lulus, lu jagoan nih misalnya. Lu kerja di mana? Alfamart. Kan boleh gak? Gue nyebutin. Gak apa-apa. Kan biasa gitu kan. Iya. Kalau nggak kerja, lu jago, lu di chat lagi, jago ngajak ketemuan Ya lagi. biasanya cewek gitu ya. Ya makanya dari situlah gue sering diskusi sama anak-anak kalau ya udah tawuran tuh nggak penting. Dan nah gue nggak bisa ngelarang orang kayak minum alkohol dan lain-lain ya. Iya. Itu karena tergantung mereka, karena anak-anak muda sekarang tuh nggak bisa dicaram kalau bahasa Sundanya. Dicaram. Iya, cuma gue ngasih pilihan aja. Ini yang minum, ini yang enggak. Ini yang enggak minum, ini yang minum. Nah itu kita harus kasih pilihan, biar dia yang milih. Gila ya, berarti emang Bagus. banget di zaman Mamang nih, di zaman Mamang muda. Yang keren itu bukan tawuran, Apa tuh? disco. Wih. Gitu ya. Petasan disco atau apa nih? Petasan. Oh, Kan ada petasannya ya. pakai petasan dia, joget-joget ya. Potok-potok. Ajojing mamang, tapi tidak baik itu teh. Oh, Benar cek cewek dah Kang Wildan. Aduh. Bener. Emang Mang, zaman sekarang tuh emang pemudanya ya, pemuda zaman sekarang yang setahu Nofri nih ya, udah kacau balau Iya gitu. benar. Gara-gara iyanya media sosial ya. Dunia Gara-gara gadget lah itu nama. heeh. Tapi ada juga yang pemakai gadget nih Mang yang bisa menghasilkan uang gitu Wow. lewat game. Wow. Iya. Ada juga yang begitu. Mamang mau main Mobile Legend nanti dapat uang. Emang Mamang bisa? Itu. HP Mamang gitu nenet. Cuma main Mobile Udah Legend. beli mang. Mau dibeliin asik. Mau dibeli itu sama Debbie tuh. Mau dong. Oke. Oh, jadi gitu ya kalau penggiat sosial media sama penggiat kegiatan sosial kegiatan sosial tuh beda ya. Kadang tuh ke media sosial tuh kan kadang gitu jualan apa segala macam. Nih kalau di kegiatan sosial yang dijual tuh apa sih? Apa nih value yang didapat gitu? Iya, value yang didapat. Ya kepuasan batin sih. Itu basi ya, jawaban basi ya. Iya tapi emang iya benar. Iya, kepuasan diri sendiri gitu. Nah, ini sih sebenarnya banyak orang-orang yang lakuin kayak gini cuman pengen dilihat.
Oh gitu. Ya kan bikin sesuatu pengen dilihat, bikin sesuatu pengen dia mau jadi apa gitu, Iya, iya. atau entah itu jadi RT atau RW, entah itu LPM atau lurah gitu, atau camat kan gitu kan. Tingkatannya ya. Iya tingkatannya banyak orang-orang yang bikin ngelakuin hal-hal baik, banyak modusnya gitu. Iya, iya. Nah makanya sebenarnya gue tuh paling gak mau diundang-undang gini nih. Kenapa tuh? Ya karena Serem. iya. Bingung juga kan pengen jangan takut salah Betul. nanti gini kan orang beda-beda pendapat Iya, orang itu benar, beda-beda. Iya. Tapi di sini mah tenang aja. Kalem ya. Mamang mah tidak nyalon camat. Mamang mah jadi RTG gagal. Elek Haji Bongek. Haji bongek tuh kan. Ya Dan, terusan yang tadi nih. Apa nih? Gue pertanyaan, cuma agak tajam ya, nggak apa-apa nih. Boleh. Oh boleh. Jadi yang rumah yang lu buat nih, Heeh. itu tuh murni sosial apa? Lu ada tujuan lain sih di situ? Wih. Tajam ya. Selain keresahan nih, pokoknya nih gue perjelas lagi. Iya. Kalau kita ngelakuin sesuatu untuk kebaikan, untuk lingkungan sekitar, itu harus atas dasar keresahan. Karena kalau nggak atas dasar keresahan, itu hancur. Oh. Kalau misalnya lu cuman pengen dilihat orang, entah bikin story, weh, nih gue nih ngelakuin sesuatu nih, itu mah sebulan 2 bulan beres. Tapi kalau atas dasar keresahan, kita nanya lagi, ke depan kita bosen nih. Resah lagi. Iya resah lagi. Lu teh kenapa ngelakuin itu? Lu teh ngelakuin ini kan karena ini, karena itu. Jadi kita semangat lagi. Nah keresahan itulah yang bakal gue pegang teguh lah sampai sekarang. Nah kembali ke yang pertanyaan lu tadi. Apa sih namanya? Ada tujuan lain lain. Oh ada. Pasti orang kalau ngelakuin sesuatu pasti pengen ada feedbacknya. Oh iya. Feedbacknya apa? Simple sebenarnya. Bang apa sih namanya? Bang Nov. Bang Nov. Nofri. Simple sebenarnya Bang Nov. Di lingkungan gua nih ada yang meninggal, 1 orang, abang-abang. Gua nggak perlu sebut namanya. Oke. Setelah dia meninggal, nggak ada anak-anak muda di gua yang ngomongin dia. Banyaknya ngomongin kejelekannya ya. Oh, iya. Tapi setelah seminggu tahlil udah beres, udah sepi. Nggak ada yang ngomongin dia gitu. Benar. Karena apa? Karena di masa mudanya dia apatis, nggak ngelakuin sesuatu buat lingkungannya. Nah, gue ngelakuin ini, ya seiring berjalannya waktu, gue ngerasa setelah ntar gue meninggal, seenggaknya ada legacy yang gue tinggalin di lingkungan gue. Iya. Misalnya gue meninggal nih, oh ini tuh yang buat ada Si anak-anak ini, muda, gitu. walaupun gak nyebut satu nama, tapi seenggaknya satu kelompok ini kan ada gue Iya, di dalamnya. Iya benar. Ya sengaja gue nggak mau nyebut ini nih buatan gue. Oh enggak, ini buatan sama-sama pemuda di lingkungan gue. Semuanya berkontribusi, semuanya. Berarti rumah saya ini foundernya bukan lu. Oh kalau misalnya, founder tuh yang apa nih? Founder tuh yang penggagas. Oh lah. penggagasnya bertiga itu Oh, itu bertiga. ya. Odong, Yupi sama salah satunya gue lah. Oh gitu. Ya sisanya ya mungkin volunteer ya, relawan gitu yang mau bantu gitu. Ya kalau misalnya nggak bantu ya nggak apa-apa, mau bantu juga alhamdulillah. Bantu doa juga nggak apa-apa kali. Ya itu tujuan gue sih ya, cuma itu simple. Oh tujuan lu simple banget gitu ya. Jadi sama kayak moto hidup Mamang ya. Apaan tuh? Hidup berkarya, mati dikenang. Gitu. Salah. Itu moto hidupnya Kang Bara. Aduh, oh iya, maaf. Aduh, Kang Bara denger ini bisa. Aduh, si Mamang. mah. Aduh, Kang Itu Bara. moto hidupnya Kang Bara itu. Wih, hampir sama kita nih. Iya. Satu frekuensi kita. Mamang juga sama. Apaan Hidup tuh? berkarya mulu. Karyanya apa? Macul we di sawah. Bener berkarya, bener ya. Iya. Bisa Mati dikenang, oh eta si Mamang nu sok macul gitu kan. bener. Ningalikeun ke bawah hungkul si Mamang sama molor gitu. Tapi gue respect mang sama orang-orang yang bertani gitu maju. Oh, Woi, sangat respect. Sampai sekarang respect banget. Kan sempat apa namanya kemarin aturan tuh bukan hari ini take podcastnya ya, jadi hari Selasa kemarin kan. Itu diundur gara-gara nih kita nungguin Pak Wildan nih. Pak Wildan kemana kemarin? Oh iya kan nanyain katanya masuk rumah sakit itu Iya, kenapa? iya itu Kang Bara ada musibah gitu ya, waktu itu. Jadi ya gitulah udah. Ini bilang Sedih. turut berduka cita nggak? Iya turut berduka cita. Turut berduka cita. Itu gue pengen nanya sama Pak Wildan ini. Kemarin kemana? Yang kemarin ke Garut. Ke Ngapain Garut. Ke Cianjur Selatan. Ngapain ke Cianjur? Iya, refresh otak kali ya anjing. Kalau zaman sekarang nih Dep healing kali ya. Healing. Refreshing. Iya, habis patah hati healing.
Ya itu kesana cuma main sih sebenarnya ke pantai. Oh, main ke pantai ya. Cuma- betul refreshing. Iya, cuma di sana banyak hal yang gue dapet sih. Karena kan setelah ngelakuin sesuatu di lingkungan, pengen juga gitu ngelakuin sesuatu di lingkungan orang ya. Iya benar. Nah, pas di sana anak-anak Cianjur Selatan, ini gue sebut aja Cianjur Selatan. Iya nggak apa-apa. Apa sih Kecamatan Sindang Barang. Di sana tuh orang-orangnya, aduh, miris sih. Mirisnya kenapa? Ya anak-anak mudanya hanya lulus SD, SMP, jarang banget yang SMA sama kuliah. Iya ada yang kuliah tapi keluar dari Kecamatan Sindang Barang itu. Oh keluar kota. Iya keluar kota dia. Enggak, gue sih pengennya kalau misalnya ada orang-orang yang denger nih Kecamatan Sindang Barang, Cianjur Selatan, iya. yang kuliah anak-anak mudanya, seenggaknya lu bantu orang-orang yang di sana deh. Gue so tahu banget. Gak apa-apa. Di sana juga bikin perpustakaan kecil kok. Oh lu? Iya bikin perpustakaan kecil. Kenapa gue bikin perpustakaan kecil sana ya? Karena sekadar cuma pengen numpang tidur. Enggak. Lu cuma numpang tidur. Iya cuma numpang tidur di ketua RT-nya. Oh jadi lu bikin perpustakaan Iya. gitu. Gak apa-apa. Lu berdampak baik tuh. Lu pada cuma Kecapnya baik ya di sana. Iya. Kecapnya baik. Tengil banget ya. Ayo Pak RT Erlangga. Pak RT. Iya jadi datang ke rumah RT-nya, sok-sokan gitu kan, Oke, datang anak muda. Terus gue di sana juga nggak mau pakai celana lepis, datang dong. Kenapa? Karena kita tuh harus jangan kelihatan dari luar gitu. Gue pakai sarung, dateng, terus ngetok pintunya bilang, Pak RT, saya dari Bogor, saya pengen bikin perpustakaan di sini karena ngelihat anak-anak kecil di sini SD, SMP-nya pada ngerokok gitu. Waduh. Iya, Miris. SD, SMP pada ngerokok. Kenapa gue bilang SD, SMP? Karena kita ngobrol dulu nih. Iya. Karena gue cari tahu dulu, ngobrol. Wah, apa perpustakaan apa katanya? Perpustakaan aja Pak RT, seenggaknya orang-orang ini SD, SMP ngerokok, seenggaknya baca buku gitu. Oh Nah, iya di benar. situ. Emang kamu sering baca buku? Ya saya juga enggak. Seenggaknya regenerasi kita ke depan Indonesia ya Jangan lebih sama bagus. kayak gini. Betul. Nah, setelah itu ya udah bagus, kalau mau buat ya buat aja. Tapi saya Pak RT nggak punya uang sama sekali. Oh terus gimana? Ya Pak RT bantu aja ke warganya, bilang kalau saya minta buku apapun itu, entah itu novel, entah itu buku pelajaran, pokoknya buku lah jenisnya. Iya. Nah Pak RT-nya yang gerak, terus ya itu tujuan gue kan pengen tidur kan. Iya. Baik lagi ke tujuan. Tujuannya udah itu. Iya aja. tidur. Ada tempat tidur. Iya tidur lah gue di situ. Tidur besoknya. Kalau misalnya di lingkungan nih, misalnya di daerah lu nih Bang Nov, mau bikin sesuatu, pasti kan lu butuh alat, palu, Oh iya dong. gergaji, Iya. paku, ya bingung kan? Kalau di daerah gue kan enak, minjem aja ke si A, ke si B. Nah di sana bingung tuh gue mau minjem ke Ada siapa. kenalan, ya. Betul, bingung kan. Pak RT saya minjem palu, Pak RT kan kalau misalnya Pak RT terus Ngerepotin kasih banget ya. Iya, makanya gue langsung terjun ke di salah satu warung situ, gue bikin aja dari situ, gue repotin ibunya di sini. Iya. Nah anak-anak kecil di sana antusias banget bikin perpustakaan, Mereka pada bantu tuh. sangat bantu. Nah yang bikin kembali ke yang tadi petani, Mamang. iya mamang, gue ngobrol tuh sama anak kecil, udah gedenya mau jadi apa? Petani. Wah respect banget. Mang, tuh ada penerus Mamang. Karena kecil ya. iya apalagi Cianjur Selatan kan apa sih namanya, beras kan, beras Cianjur. Dia tuh anak-anak muda sekarang kan kalau ditanya lu mau jadi apa, kerja di Indomaret, Iya. JNT ya. Ya seenggaknya ada beberapa anak muda yang mau jadi petani dan ngelanjutin ketahanan pangan Cianjur Selatan lah, seenggaknya keren banget sih. Coba bayangin kalau nggak ada petani, nggak bisa makan kalian. Impor Impor. Sendiri. Iya. Mamang dari kecil cita-citanya apa? Pilot. Sekarang udah jadi pilot belum? Pilot sawah. Pilot sawah. Ajeng kebom. Nandur. Oh gitu ya, gila. Berarti ada juga di wilayah Jawa Barat nih yang masih kayak terisolir ya berarti. Iya, gini nih. Kalau misalnya ini maaf nih, maksudnya bukan mendiskreditkan wilayah tersebut ya, tapi gue hanya mengangkat sesuatu yang ada di situ. Iya. Misalnya di Padang, ada orang yang nggak bisa baca. Misalnya ini, Iya. ya wajar, karena dia jauh dari ibu kota. Oh iya.
Nah, ini Ibu kota negara ya. Iya, ibu kota negara ya. Ini di Cianjur Selatan, yang notabene ada di Jawa Barat. Ya paling berapa kilometer sampai ibu kota, masih ada gitu orang yang nggak bisa baca. Bukan SD ya, ini SMP. Ya itu kan miris gitu. Yang salah siapa? Sekarang gini pertanyaan. Kalau di Cianjur Selatan kan nggak ada apa-apa. Oh salah, protein ada, dia punya laut. Karbohidrat ada, dia punya beras gitu. Iya. Apa vitamin? Oh di sana banyak pohon mangga, pohon jeruk, pohon kelapa di mana-mana. Apa gitu yang kurang gitu? Iya, iya. Ya mungkin anak-anak di sananya yang mungkin harus sadar gitu kalau pendidikan tuh penting. Bener. Jadi bisa membangun lagi gitu. Iya, amin. Semoga setelah podcast ini anak-anak muda di sana bergerak. Amin. Amin. Dan lu juga bakal mau ke sana lagi nih. Kesono enggak? Numpang tidur. Sama si Mamang deh kesana tidur. Ayo. Mau mamang nih sembari nyangkul bang. Touring ya. Tur garing. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Dep nih. Pilih nikah dulu apa karir dulu? Wow. Wow. Tajem nih. Tajem ya. Kalau niat aku pengennya nikah muda sambil berkarir. Oh gitu, nikah muda sambil berkarir. Jadi kita bareng-bareng gitu. Jadi buat usaha bareng, karir bareng. Jadi kan enak. Oh, jadi Tapi aku tuh pengennya nikah muda. Jadi anaknya itu kalau udah tua, akunya masih muda. oh gitu ya, awet muda. Iya jadinya gimana ya? Jadi gak malu lah gitu. Jadi Oh iya, jadi misalnya nih kan anaknya panggil orang tuanya ke sini ya. Oh jadi masih muda nih. emak gitu. gua nih masih muda. Senggol dong. Senggol ya minta Mang, senggol Mang. Mau disenggol nih. Apanya yang disenggol? Motornya. Motornya disenggol. Oh jadi gitu ya, milih nikah muda. Nikah dulu. muda aja. Sambil jalan ya karir ya. Karir sambil jalan. Jadi anak juga masih muda, aku masih muda, aku udah punya anak kayak gitu. Oh, Jadi gitu ya. mamah muda dibilangnya. Oh mama muda. Yo mama muda. Kalau Pak Wildan mau kegiatan sosial apa lebih ke bisnis nih prioritasnya? Bisnis, udah jelas dong bisnis karena kan buat pribadi kan. Oh, Ya, tapi karena- berjalan juga. Ya tetap berjalan, bisnis jalan, sosial jalan. Oh gitu ya. Jadi bisa di-compare gak sih antara bisnis jalan sama sosial jalan tuh dalam artian tuh kayak apa? Bisa dong, gini nih. Ke depan kan gue mau bikin kedai bar kopi berjalan. Bar kopi berjalan. Iya, jadi pakai Astrea gitu. Oh, pakai motor. Oh iya, pakai motor. Jadi si motor ini dimodif jadi bar. Ada bar kopinya gitu, kita ngeliling seputaran Kota Bogor. Seenggaknya sambil ngasih tahu kalau ada perpustakaan Rumaksa atau ngasih tahu bin-bin kopi di Kota Bogor. Edukasi juga. Edukasi juga tentang kopi. Seenggaknya anak-anak muda di Kota Bogor jangan cuma tahu kopi saset gitu. Enggak salah kopi saset, tapi ngasih tahu juga ada petani-petani kopi yang nanam kopi dan ini kopinya loh gitu. Oh gitu. Kalau Debbie nih, Debbie bener ya kalau kegiatan sosial tuh niatnya pengen bikin musola gitu ya. Iya, terus Selain itu ada nggak? selain itu buat usaha juga sama orang tua kayak buat kedai kopi juga kayak buat ngopi bareng-bareng. Enggak, maksudnya di kegiatan sosial maksudnya kayak jadi relawan lah apa gimana gitu. Sebelumnya belum ada niat sih ya. Oh, belum, harus cobain dong. Kayak gimana? Soalnya kalau kegiatan sosial itu kan emang bener kata Wildan tadi kepuasan batin gitu. Jadi kita kalau berbuat Kayak gitu juga kan harus ada niat dari diri Betul, kitanya iya. juga. Kalau misalnya enggak juga takut kedepannya nggak bener kan, Iya, kesian iya, ke iya, kita iya. yang ngasih makna, ngasih ke merekanya gimana Iya, gitu. betul berarti sih. ada nggak sih niatan pengen nyoba? Ada. Kalau diajarin tuh sama dia, boleh gak? Boleh gak Diajakin ya? ngajarin? Diajakin. Ya, diajakin. Jadi kita sama-sama ngasih ilmu gitu. Iya, Oh, benar. gua minta ilmu dia minta ilmu gua gitu. Kita bareng-bareng ya, boleh. Bareng-bareng ya. Iya, bareng-bareng. Minta nomor WA dulu atuh. Instagram follow-followan dong. Tuh, Instagram follow. mah enggak, udah WA aja yuk. Wih, langsung ke intinya loh.
Enggak, jadi Debbie pengen belajar tentang sosial dan Wildan juga mungkin pengen belajar tentang bisnis di dunia digital gitu. Iya, gue baru tahu tuh apa kalau di Bogor tuh ada apa selebgram gitu, gue baru tahu. Oh, baru tahu. Baru tahu ini, baru ketemu kali. Oh, baru ketemu. Sebenarnya banyak. Oh, banyak. Orang Bogor Debbie baru tuh pas Debbie jadi selebgram, maksudnya jangan selebgram lah, jadi ini gitu. Jadi kayak gini. Gitu jadi kayak gini. Taunya kebanyakan temen Debbie juga orang Bogor, taunya selebgram itu orang Bogor juga banyak. Oh, banyak. Iya. Sangka Debbie juga sangkanya yang tinggi-tinggi itu orang luar kan Iya, ya. Taunya alhamdulillah Bogor juga punya bakat. Bogor dong. Bogor nih kota hujan tapi enakeun. Enakeun, kota hujan enakeun ya. Enakeun tapi enakeun. Enakeun ngapain sih? Enakeun ngapain sih? Ngapain tuh? Debbie kayaknya dari tadi ngomongin enaken. Ya, jadi gitu Skoy people ya, anjay. Oh iya, enakeun. panggilan pendengar kita Skoy people. Oh, Skoy people. Ada pesan dan pesan gak buat para Skoy people yang lagi pengen jalanin pergerakan sosial gitu? Ya itu sih pesannya. Semangat terus ya. Yoi, itu salah Semangat satu. Terus salah satunya biar maju. Iya. Pokoknya kompak lah kalau Kompak. kata kita iya. Nah, itu kalau mau ngelakuin sesuatu, bener kata Debbie ya atas dasar keresahan. Kalau misalnya nggak atas dasar keresahan ya pasti hancur lah 2 bulan 3 bulan pasti itu. Soalnya Niat nggak kenceng yang nggak kuat. Iya bener. Bosenan lah intinya mah ya. Ya semua manusia kan bosenan kan. Pasti. Semua. Bener. Kalau Debbie cara buat Skoy people nih yang baru mulai pengen berbisnis dong di dunia digital gitu. Triks dan tipsnya itu apa? Buat mereka yang nonton itu menarik. Yang denger. itu, Soalnya kita belum di YouTube iya. soalnya. Nanti perlahan-lahan ya biar kita dong. biar Yoi. maju. Amin. Amin, Kang amin. Bara tuh Jadi ya. bikin orang tuh ngedenger menarik, jadi buat tertarik terus dia denger terus. Gimana caranya kita harus biar mereka itu ngedenger menarik mereka biar denger terus gitu. Apa yang kata-kata kita ada maknanya, ada pelajarannya, terus ada yang bercanda, ada biar orang tuh kehibur kayak gitu. Oh, Jadi jadi orang tuh intinya- seneng lah gitu. Jadi intinya harus menarik perhatian dulu ya. Iya benar. Hmm. Kita tarik biar mereka tuh wah lah ini tempatnya wah nih, maksudnya podcastnya enakan. Yuk kita nonton terus, yuk kita denger terus kayak Nah, gitu. Oh iya, mantep Ya ya, kan? berarti. Gue masih penasaran dia ngomong enaken apaan sih enaken? Hujan tapi enakan. Enaknya apa? Enakan tidur kan kalau hujan enakan iya, tidur iya, ya. iya. Biasa. Makan Indomie. Di si warpat, Mamang. di warpat paling enak tau. Waduh. Mang, mangga ke warpat, Bang. Warpatnya di mana? Nutiis eta enakan. Oh, Ini di studio juga dingin ya. Nura. Tapi kurang hujannya. Hujan bentar Hujan. lagi kayaknya. Aduh, kumbahanan nih Can Garing. Aduh. Aduh, Mang itu sesehan itu banyak. di rumah. Bisa dicarikan si Bebek. Bebek, Teh Pera, ya Teh Pera tuh. Gitu ya, Skoy people. Jadi bagi yang pengen berbuat baik itu sosial, melakukan pergerakan, ya intinya harus dari rasa keresahan dulu ya. Bener. Jadi kalau yang niatnya buat emang bener niat buat gue pengen begini tapi lo nggak resah ya mungkin ya itu nggak bertahan lama. Bener gak Pak Wilda? Iya betul. Bener ya. Oke, segitu dulu ya dari episode ini Skoy People. Makasih banget buat Debbie Amalia udah datang ke studio kedua kalinya. Iya. Dan Jangan bosen-bosen, nanti aku kesini lagi. oke, siap Terus Debbie. lagi ada kodenya apa? Enaken. Mang. Pokok nama Debbie. Pokoknya kalau Debbie apa? Enaken. Pakai en gitu ya. Debbie enakeun itu namanya. Ada kodenya. Tuh kok ke Pak Produser Debbie bikinin program. Oh ya bikin program Enak- tapinya enaken. modelnya begini enaken. Kesini lagi udah punya suami. Jangan lah. Jangan dulu. Jangan Aku dulu. pengennya nikahnya umur 20-21. Sekarang umur berapa? 18. 18. Oh anjing masih 3 tahun lagi. Seumuran sama Mamang. Ya udah yuk Mang yuk. Mama Tungguin aku umur 20 ya. Aduh. tua teuing mang mamang. Aduh. Ya, makasih banget buat Wildan ya. Ya sama-sama. Bang Rob. Dari perpustakaan Rumaksa. Semoga
perpustakaan Rumaksanya dan apapun pergerakannya di dalam situ menjadi inspiratif buat Skuy People semuanya ya. Ya amin amin. Amin. Dan Gue boleh ini nggak bilang sesuatu ke Skuy People ya? iya. Kalau misalnya Skuy People yang ngedenger ini nih mau donasi, ya kita Oh iya nggak apa-apa. iya ya karena kan kita juga bergerak harus ada donasi gitu. Bener. Tapi nggak uang ya, donasi kita buku kok. Iya. Bener. Ya kalau mau berdonasi tinggal ke cek IG-nya Instagramnya Perpustakaan Rumaksa. Apa tuh Instagramnya? Perpustakaan.rumaksa. Oh itu Iya, Instagramnya ya. Debbie apa Instagram? Modus, Mamang, si Devi dimodusin Mamang. Gak apa-apa, tapi enak ke. Enakeun. Ini kata-katanya apa nih? Pembukaannya dia apa? Ayo buat kata-kata namanya apa ya kan? Kalau aku mah Debbie apa? Debbie Enakeun. enakeun. Dia buat, ayo kita buat. Ayo. Wildan? apa dong? Wildan. Aduh, ayo. Seru ya Debbie ya. Ya, seru emang. Makanya kita undang lagi Debbie Iya. nih. Seru tau orang. Ntar di luar ini kita ngobrol ya Debbie ya. Ayo. IG-nya naon Debbie? Mamang. Kan udah pada tahu ya yang di Ih. pertama. Oh ya, biar pada yang belum pada dengar, coba. biar pada tahu IG aku Debbie AMLPTR. AML AMLPTR. PTR. Oh gitu. Amelia Putri. Nanti Mamang bikinin IG ya. Iya Mang, Pengen santai. follow Debbie. Iya. Percuma tuh Mang. Kunaon? HP-na Udah jore. tua, apa lagi cenenet. Iya, nggak boleh gitu. Nanti kita beli yuk. Asik. Biar enakan. Aduh, makin kacau ini obrolannya Skuy People ya. Mending kita udahin aja deh nih episode. Nanti lagi biar enakan lagi ya. Biar enakeun lagi, Iya. enakeun. Jangan lupa ya dengerin terus ya biar enakan terus. Bener, biar dienakeun terus sama Debbie. Oke, thank you banget Skuy People udah dengerin episode ini. Jangan lupa di follow Instagram kita @symbiosis_studio dan Instagramnya No Freeze Room di @nofreezeroom. Jangan lupa di follow di Spotify di Symbiosis Podcast by Symbiosis Studio. Dan jangan lupa di subscribe juga di Google Podcast dan Apple Podcast. Oke, thank you. Gua Nofri pamit. Gua Mamang pamit. Dan Debbie enakan pamit. Debbie enakan aja. Siapa? Wildan pura-pura pinter pamit. Pura-pura pinter ya. Oke, kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you banget buat Kang Bara, produser kita yang udah ngedukung acara ini 100%. Dan semoga panjang umur, sehat selalu, dan Symbiosis jaya selalu. Oke, thank you.